Santapan Harian Sabtu, 17 Oktober 2020. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-7 hingga pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-4. Namun kita akan membacanya pada pasal yang ke-10, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-4. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami hendak merenungkan firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu ya Allah. Di dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin. Yesaya 10 ayat 1-4. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan, dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda, dan dapat menjarah anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut, dan tangannya masih teracung. Sahabat Santapan Harian, banyak upaya dilakukan manusia untuk menutupi kesalahannya. Misalnya, dengan mengarang cerita bohong, lalu menyalahkan orang lain demi menyelamatkan diri. Akibatnya orang lain dipersalahkan atas kesalahan yang tidak pernah dibuatnya. Melalui nubuat Yesaya, Allah hendak menyatakan hukumannya terhadap Israel Utara atau Samaria karena menunjukkan kesombongannya. Allah mengingatkan agar Israel kembali kepadanya, namun mereka acuh tak acuh. Efraim dengan sesumbar mau membangun kembali negerinya lebih kuat dan gagah setelah dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Selain itu terjadi ketidakadilan dalam mengejar kekayaan. Israel tidak bisa diperbaiki karena tidak mau meninggalkan dosa-dosanya dan kembali kepada Allah. Para pemimpin tidak memberi contoh yang baik, malahan melakukan tindakan yang jahat. Berkali-kali Allah memberikan peringatan untuk bertobat, namun mereka tidak mengindahkannya. Bahkan, kejahatan mereka semakin menjadi-jadi. Para pemimpin menindas rakyat dengan biadab dan menyalahgunakan kekuasaannya. Efraim dan Manasye terlibat perang saudara karena keegoisan dan kefasikan mereka. Siapapun yang melakukan kesalahan harus siap menerima hukuman. Sayangnya, banyak orang menghindar dari hukuman dan berupaya membenarkan diri dengan berbagai macam alasan dan argumen. Lebih parah lagi, mereka menganggap tindakannya sebagai hal yang benar. Tuhan akan menghukum setiap kejahatan dan ketidakadilan. Contohnya, peperangan antara Efraim dan Manasye yang membawa penderitaan tidak luput dari hukuman Tuhan. Kita disadarkan akan firman-Nya bahwa hukuman akan mendatangkan penderitaan, bahkan rasa malu yang mendalam. Siapapun yang terus mengeraskan hati dan tidak mau bertobat, sekalipun Allah telah memberikan peringatan, akan menerima hukuman Tuhan. Karena itulah, kita harus selalu taat menjalankan perintah-Nya. Dengan demikian, Allah akan memberkati hidup kita. Mari kita berdoa. Lembutkanlah hati kami, sehingga hidup kami senantiasa memancarkan kasih-Mu. Di dalam kasih-Mu ya Kristus, kami berserah. Amin.